haulillahilladzi wa bihista'in wa umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciwaringin, yang saya hormati teman-teman Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha, terima kasih telah berkesempatan hadir pada acara hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya kita memulai acara diseminasi. Jadi di sini diseminasi itu adalah penyebaran atau mengajak untuk hal-hal baik ya. Di sini diseminasinya adalah tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, sebelum memulai Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu atau kesempatannya. Sebelum mulai, kegiatan hari ini itu berhubungan dengan saya sebagai CGP ya, calon guru penggerak angkatan 9, sebagai salah satu aksi nyata kami yaitu menyebarkan tadi budaya positif kepada Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan sekolah. Sebelum memulainya nih, kita akan melakukan ice breaking dulu terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar semangat ya Bapak Ibu ya. Yo. Oke, sekarang silakan berdiri dulu. Ini ice breakingnya Korean Wave Bapak Ibu. Yang suka drama Korea, Mbak Elis, Mbak Eva, Mbak Omi. Oke, sekarang ikutin gerakan yang ada di ice breakingnya. Oke, ini dia.
habis disuguhin sama Abang Jongkok ya. Oke. Kita mulai desiminasinya. Di sini ada salah satu tujuan pendidikan dari Bapak pendidikan kita atau Ki Hajar Dewantara. Di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan ini, jadi Ki Hajar Dewantara itu mengisyaratkan ya bahwa kita sebagai pendidik itu harus bisa menuntun anak-anak didik kita ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi menampilkan atau memperlihatkan sikap kita kepada anak-anak didik kita seperti itu ya. Jadi kita juga harus menjadi contoh kepada anak-anak kita agar anak-anak juga mencontoh, oh gurunya seperti ini, tingkah lakunya sopan santun, berarti saya juga sebagai muridnya harus seperti itu. Jadi itulah intinya kita sebagai guru, sebagai contoh dari anak-anak kita, dan tentunya bukan hanya dari sekolahan, tapi di rumah juga sebagai contoh dari anak-anak kita seperti itu ya. Nah, dalam menciptakan tadi, menuntun tadi, itu dibutuhkan kalau di sekolah, berarti dibutuhkan lingkungan sekolah yang nyaman, Bapak Ibu, yang nyaman, yang semuanya mengakomodasi atau yang semuanya itu mendukung budaya-budaya yang positif. Ya, jadi di sini budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini profil pelajar Pancasila? Karena sesuai dengan visi pendidikan, yaitu pelajar kita harus menjadi pelajar sepanjang hayat ya, sesuai dengan 6 elemen pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu harus diajari cara bertanggung jawab, berpikir kritis, dan bertingkah laku sopan, penuh hormat seperti itu. Jadi ini yang nanti kita harus kembangkan atau kita harus terapkan di lingkungan kita atau di SMA Negeri 1 Ciwaringin. Agar apa? Agar anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berperilaku sopan, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke, lanjut. Nah, materi ini kita akan bahas tentang 8 konsep. Ya, jadi pada pertemuan ini kita akan bahas tentang 8 konsep dari budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga itu ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada restitusi posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Jadi kita nanti untuk beberapa waktu ke depan akan membahas 8 konsep ini. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa sih? Ada yang tahu paradigma, Ibu? Cara pandang, Pak Budi. Ada lagi paradigma, ada yang tahu, Bapak Ibu? Paradigma itu benar seperti Pak Budi tadi, cara pandang kita sebagai pendidik ya. Atau dalam artian kita harus merubah hal-hal yang tadinya kita melakukan sesuatu yang biasa, itu dirubah menjadi hal yang baru. Jadi merubah sesuatu yang biasa menjadi hal yang baru, yang lebih inovatif. Itu adalah paradigma. Dalam apa di sini? Dalam pembelajaran dengan siswa. Nah,
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah fungsinya. Dan semuanya itu bergantung pada disiplin. Karena kata disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi semuanya itu nanti bermulanya ke disiplin. Sekarang kita coba kuis ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak dan Ibu berpasangan. Berpasangan, berarti 2 orang. Berpasangan? Enggak, berpasangan. Berpasangan? Oke, semuanya sudah berpasangan ya? Mbak Elis dengan Bu Elis? Oke, sekarang saya minta ada yang menjadi A. Siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B? Saya A. Sudah tentukan siapa yang jadi A dan B? Oke, sekarang yang menjadi A coba angkat tangannya. Sekarang coba kepalkan tangannya yang menjadi A. Oke, A, perhatikan A, clue-nya. Anda bayangkan nih bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini sangat penting sekali ya. A, si A. Oke. Sekarang yang B ya. Perhatikan punya B. Mencoba dengan segala cara, B. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Ya, itu boleh memujuk Bapak Ibu, boleh merayu, menghardik atau marah-marah, gitu ya. Atau menawari dengan uang dan berlian, itu boleh ya. Agar si A ini bersedia membuka kepalan tangannya. Siap Bapak Ibu? Nanti kalau sudah jika kita dibalik nanti yang jadi A jadi B seperti itu ya. Sekarang yang jadi A jadi B siap. Kita mulai dari sekarang. Coba Bapak Ibu. B-nya harus merayu si A biar membuka tangannya. B itu harus merayu kasih uang. Oke. Sekarang coba gantian. Yang A jadi B, yang B jadi A. Coba sekarang. Polisi ke sini, jadi terbuka tangannya apa tetap buka? Oke, dia masih tetap terbuka. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih. Sekarang yang saya ingin tanyakan adalah yang menjadi A dulu yang Bapak dan Ibu kan tadi sudah menjadi A dan sudah menjadi B. Sekarang kalau posisi Ibu sebagai A itu yang mempunyai kontrol terhadap membuka atau tidaknya tangan kita tuh siapa? Saya sendiri atau orang lain yang tadi yang merayu saya? Orang lain. Saya sendiri. Siapa? Tapi karena dirayu. Saya sendiri karena bedanya jadi membuka. Oke. Saya sendiri. Oke, bagus saya sendiri. Kemudian saya sendiri. Oke. Jadi ini poinnya tuh Bapak Ibu ya. Jadi yang mempunyai kontrol atas terbukanya atau tidaknya tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Adapun rayuan dari luar itu karena kita pengen, berarti itu kan kembali lagi ke kita ya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang ingin atau tergoda dengan rayuan
atau tergoda dengan yang tadi sehingga membuka tangan kita gitu ya. Jadi intinya diri kita sendiri yang mempunyai kontrol atas buka atau menutupnya tangan kita, atau yang mempunyai kontrol terhadap tindakan kita. Gitu. Oke, di sini ada di paradigma belajar itu ada yang namanya teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Lazer. Ini yang miskonsepsinya. Kalau miskonsepsi berarti yang salahnya. Ya, ini yang tidak benarnya. Di sini dia menjelaskan ada 4. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita melakukan ini enggak ya? Gitu ya. Tapi ternyata ini salah Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu kan kata kitanya. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini secara tidak langsung sering kita praktekkan ya, di sekolah maupun di rumah ya Bapak Ibu. Oke, dan ternyata ini tuh yang miskonsepsi menurut Dr. William Lazer Bapak Ibu, dan harus kita rubah. Jadi yang benarnya seperti apa? Yang benarnya seperti ini Bapak Ibu. Ada stimulus respon, dan ini adalah teori kontrol yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Tapi ternyata teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya tidak Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu kata kita. Tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang umum sering kita lakukan. Tapi seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus ada orang lain bisa mengontrol saya. Nih, tadi yang Bapak Ibu patrikan. Tapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama juga dalam perlakuan kita kepada anak-anak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Paksa, tadi ada yang dipaksa Bapak Ibu untuk membuka tangannya. Nah, itu ternyata harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita kan sering seperti itu ya. Tapi ternyata itu salah. Harusnya berpikir menang-menang atau win-win solution. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Peraturan. Oke, lebih. Ini dia. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplinnya artinya belajar ternyata. Makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi diambil dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita nih, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak Bapak Ibu? Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang menjadi pencapaian suatu tujuanmu. Ya, jadi kita itu gambaran umumnya disiplin itu ya tadi untuk mendapatkan kepatuhan. Ya ternyata ini kurang tepat Bapak Ibu. Ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya,
Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah peran kita sebagai pendidik. Jadi untuk mendisiplinkan siswanya adalah dengan cara tadi kita menciptakan peserta yang harus mengacu memiliki motivasi intrinsik agar mereka berdisiplin. Di sini yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, Bapak Ibu. Ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya berikan 3 contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai yang kita terapkan pada anak didik kita ya. Jadi anak didik kita itu harus mengacu atau menjadi pelajar berprofil pelajar Pancasila dengan 6 elemennya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua di sini dicontohkan dari Ibu Primarias Program atau PYP. Dengan nilainya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari 3 nilai kebajikan ini semuanya bagus ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah ya. Ada literasi pagi, terus anak-anak berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus ada niat kreatif, dan anak-anak itu inovatif juga. Ini contoh-contoh yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, dan PR kita adalah gimana memperbaikinya atau tetap continue, jadi tidak terputus Bapak Ibu ya. Jadi harapan kita adalah tetap seperti ini dan bahkan lebih baik lagi dari yang sekarang. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apabila ada anak yang bermasalah, Bapak Ibu, itu sebenarnya anak tersebut ya berusaha memenuhi beberapa kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi itulah PR kita sebagai seorang pendidik adalah mencari tahu kebutuhan dasar mana yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, untuk kebutuhan dasar di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira dari 5 ini ada yang bisa Bapak Ibu bisa coba melengkapi kalimat-kalimatnya. Yang pertama, Bapak Budi, kesenangan atau fun ya. Nomor 2 ada cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebebasan, betul. Nomor 4 ada RUA. Bapak Ibu pas Bapak Ibu nomor 4. Nomor 5 kira-kira apa Bapak Ibu? Hanya ada P saja di sini Bapak Ibu. Pas lagi nomor 5. Oke, sekarang inilah jawabannya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan yang tadi benar ya. Itu adalah kebutuhan untuk merasa senang atau happy.
Terus ada cinta dan kasih sayang, berarti kebutuhan itu diterima atau dimengerti. Aku terima dan aku mengerti. Kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berkoneksi juga. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan tadi. Pas itu penguasaan itu power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Prestasi atau kebutuhan untuk diakui. Terus yang terakhir ada bertahan hidup atau survival. Di sini ada kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kalau fisiologis berarti ada rasa lapar, haus dan sebagainya. Kalau psikologis berarti rasa aman, rasa nyaman seperti itu. Dan itu adalah 5 kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh setiap manusia, Bapak Ibu. Baik kita sebagai pendidik ataupun anak-anak. Jadi apabila ada anak yang bermasalah itu jangan langsung statement bahwa anak itu bermasalah. Saya gambarkan kasus Bapak Ibu di sini, kasus Ibu Nur Laila, ya, guru PAI kita sedang bingung katanya ya di sini karena menghadapi ulah salah satu murid di kelas 10A. Oke, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta sajadah mereka secara paksa pada saat kegiatan sholat zuhur berjamaah. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nur, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Budi melakukan itu? Kira-kira ini nanti tahapannya kita melakukan apa dulu nih Bapak Ibu? Kalau misalkan kita menjumpai kasus seperti ini, yang pastinya kita memanggil Budi dulu ya. Terus ditanya seperti itu, alasannya apa ya? Terus kenapa kamu melakukan? Oke, jadi itu. Nah, bisa jadi Budi itu mencoba untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, di sini dalam konteks disiplin positif, Ibu Nur Laila itu sebaliknya mencari tahu alasan Budi. Tadi ya, cara dipanggil. Ya. Melakukan tindakan tersebut itu agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi. Misalkan di sini ada survival atau bertahan hidup. Jadi Budi itu tidak punya sajadah ternyata di rumah. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Jadi Budi itu ingin perhatian dari teman-temannya. Yang keempat power. Nih, dia merasa hebat karena membuat temannya takut dan menurutinya. Bisa jadi juga seperti itu alasan Budi. Atau freedom, dia ingin kebebasan. Balik lagi ya Bapak Ibu, maaf, ini kepencet. Ini saking sensitifnya makanya kepencet. Budi merasa bosan karena hanya mempunyai satu sajadah saja ternyata di rumahnya. Bapak. Jadi dia pengen kebebasan dengan cara meminjam. Mungkin dia inginnya meminjam ya, tapi dengan memaksa tadi. Dan fun atau kesenangan, dia mencari atau dia hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, itu dari kelima kebutuhan dasar tadi, mana sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Budi agar bisa menyelesaikan masalah Ibu Nur Laila tadi. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia, setiap orang itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar, intrinsik berarti dari dalam. Yang dari luar ini dibedakan menjadi 2. Itu salah satunya. Ini kalau misalkan kita mengacu ke anak-anak kita, anak didik kita, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak Bapak Ibu kadang-kadang anak disuruh gitu, nurut, dia nurut gitu, tapi tidak dengan hatinya atau terpaksa. Misalnya dia lagi main HP terus disuruh sama kita, nurut sih nurut ya, tapi sambil ngedumel.
Pernah seperti itu ya. Nah, itu juga salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi mereka patuh itu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada anak kan yang misalkan disuruh semangat karena nanti dapat uang atau penghargaan. Itu datangnya motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Kalau yang motivasi intrinsik itu berarti datang dari dalam diri anak tersebut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, kalau sholat zuhur berjamaah, anak-anak tuh kadang-kadang datang sendiri ya Bapak Ibu, karena itu adalah kewajibannya untuk sholat berjamaah seperti itu. Ini ada statement atau kalimat yang baru Bapak Ibu, saya juga baru mengetahuinya ini setelah mengikuti program ini gitu. Tadinya saya juga tidak tahu, dihukum oleh penghargaan. Dan ini juga sempat menjadi kontroversi forum saya. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan atau reward? Ya tidak? Pada waktu kenaikan kelas, hadiah untuk anak-anak yang misalkan nilainya atau rankingnya sudah kita urutan ranking 1, 2, 3. Nah ternyata itu Bapak Ibu memberikan dampak. Dampaknya itu bisa jangka pendek dan bisa jangka panjang. Jadi saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya Bapak Ibu. Saya tuh pas kelas 1 SMP itu yang mengajar bahasa Inggris. Itu seorang laki-laki dan dia mengajarnya itu fun. Saya suka bahasa Inggris. Tapi sejak kelas 2 SMP Bapak Ibu, yang mengajar bahasa Inggris tuh ibu-ibu. Dan dia itu mukanya selalu, yang menurut saya mukanya selalu cemberut. Dan dia masih nilainya itu pelit. Jadi itu tuh merupakan saya tuh kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh merasa tertekan Bapak Ibu. Dan dia itu pernah dalam satu statementnya, kalau mengerjakan tugas maka nilainya akan di-up sama dia. Jadi itu mungkin menurut dia itu sebagai motivasi anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tapi bagi saya yang terlanjur tertekan Bapak Ibu ya, jadi malas Bapak Ibu. Jadi motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris itu hilang. Itu ada yang sama nggak pengalamannya dengan saya Bapak Ibu? Jadi saya tuh tidak untuk mengikuti bahasa Inggris itu sampai lanjut tingkat SMA juga hilang itu Bapak Ibu, karena gurunya seperti itu. Jadi saya sebagai pendidik itu saya introspeksi diri, jangan sampai melakukan hal yang sama seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya berusaha untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Saya sudah mulai membuka diri tentang pelajaran bahasa Inggris itu pas saya kuliah Bapak Ibu. Karena ternyata orang yang dosennya ngajarnya itu fun, jadi saya mulai kebuka tuh dari situ dan mulai suka lagi dengan bahasa Inggris. Dan itu adalah kata-kata bisa disambutkan dengan kata-kata dihukum oleh penghargaan Bapak. Jadi kita itu tadi dihukum karena kita merasa tertekan, merasa sebagai penerima hukuman gitu, karena tadi motivasi yang ibu berikan itu kurang, mungkin bagi saya kurang tepat seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya tanpa kompetisi, motivasi anak itu kira-kira naik nggak Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, apa kita harus ada kompetisi dulu untuk meningkatkan motivasi anak? Harus ada perlombaan dulu. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak dengan kata-kata ini? Soalnya ini masih kontroversi, ini banget. Setuju tidak? Jadi ada beberapa kasus yang ternyata ini merupakan budaya laten juga yang misalkan kita lakukan itu berdampak kurang baik terhadap anak didik kita. Nah, jangka pendeknya itu mengurangi ketepatan. Jadi mereka itu ya tadi seperti saya bilang sudah gitu, tidak efektif, merusak hubungan. Jadi saya dengan guru itu juga jadi dirusak seperti itu, atau menghukum kayak tadi. Atau dalam jangka panjangnya menurunkan, mematikan kreativitas atau kehilangan motivasi. Nah, seperti itu yang tadi saya bilang. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini ada muncul lagi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Merdeka. Merdeka itu katanya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kira-kira itu pengertiannya apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa berikan saya jawaban? Merdeka itu katanya bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Yang bisa Bapak Ibu? Oke, jadi kata merdeka sendiri sebenarnya seperti ini. Jadi kita itu tidak hanya terlepas dari perintah, jadi kita itu bebas freedom. Jadi dalam artian seperti ini, kita mendidik anak, kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Kita mendidik anak itu, jadi tidak hanya melepaskan mereka, tetapi juga harus membimbing. Jadi kita tuh harus terus atau harus membimbing mereka supaya mereka itu tidak kebablasan ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan anak itu diberikan kebebasan, mereka akan mencari sesuatu yang mereka inginkan ya. Sementara mereka itu masih belum mengerti tentang baik dan buruknya atau positif dan negatifnya. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah untuk membimbing mereka untuk selalu berperilaku positif atau berpikiran positif ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya. Sekarang mari saya jabarkan di sini. Oke. Di sini ada kepencet lagi ya Bapak Ibu, maaf. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu, coba lihat. Ada Ibu Susi. Bu Billy kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri ya, atau menggambar buku di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Ibu Susi menanyakan pertanyaan kepada Dwi, menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Dwi yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ibu Susi pada saat itu membiarkan teman-teman Dwi menertawakan Dwi yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Dwi berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Susi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Dwi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Susi terhadap Dwi? Tidak setuju ya. Mengapa? Menurut Anda tindakan Ibu Susi terhadap Dwi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Mengapa? Mengapa hukuman, Bapak Ibu? Kenapa bukan konsekuensi? Ya, kalau konsekuensi berarti sudah diketahui oleh anaknya, itu akan konsekuensi yang dia terima apabila dia tidak menjawab. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini
hukuman itu Bapak dan Ibu tidak terencana, berarti tiba-tiba. Tadi tiba-tiba tidak? Tiba-tiba ya. Tadi khusus itu tiba-tiba untuk Dwi agar maju ke depan dan hidupnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti tadi bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga ini sebaiknya kita menggunakan cara restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada, mari berlatih ya Bapak Ibu, ada hukuman atau konsekuensi. Jadi silakan Bapak Ibu, kira-kira nih yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sekarang mari kita lihat jawaban Bapak Ibu apakah benar atau tidak. Cek. Oke, Bapak Ibu. Tadi benar hukuman tidak? Hukuman ya. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah juga merupakan hukuman. Push up juga hukuman. Dan tadi ciri-ciri hukuman adalah fisik ya Bapak Ibu. Menggantikan kertas berarti konsekuensi karena sudah ada peraturan sebelumnya. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian di sekolah ini juga tiba-tiba peraturannya ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu konsekuensi. Jadi di sini sudah bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Sudah bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bisa ya? Lanjut. Sekarang tadi kita bahas yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen. Oke, ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Jadi kita itu sebagai guru ya. Yang satu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi membiarkan anak itu belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Apabila masalahnya dengan siswa ya berarti memperbaiki hubungan siswa dengan siswa yang lain. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita di sini
Restitusi berarti kita mencari tahu dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dirubah di sini adalah karakternya, bukan tindakannya, karena tindakan itu sesuai dengan sikap kita ya Bapak Ibu. Restitusi fokus pada solusi, jadi tidak menyalahkan di sini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Di sini ada di restitusi tadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu biasanya ciri-cirinya mereka itu selalu menggunakan fisik untuk menghukum anak didiknya, ya, atau kata-kata yang kasar. Kalau pembuat merasa bersalah yang nomor 2, jadi mereka itu kalau ada anak yang berbuat salah, mereka itu selalu menekan anak tersebut. Jadi anak itu merasa bersalah bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Yang ketiga, teman. Teman itu adalah kita merangkul anak tersebut, ya. Tapi jadi kita sebagai guru itu dirugikan karena tidak tegas. Pemantau, kalau pemantau itu posisinya biasanya selalu menitik beratkan atau selalu berpatokan pada peraturan yang sudah ada di sekolah. Jadi kalau misalkan ada anak berbuat kesalahan, jadi kalau posisi pemantau dia selalu jadi tolak ukurnya adalah peraturan yang ada di sekolah. Iya. Kalau manajer itu adalah posisi di mana mencari anak yang berbuat salah itu adalah dengan bekerja sama atau tadi dengan cara restitusi. Jadi kita bersama-sama mencari solusi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Dan kita sebaiknya, Bapak Ibu, sebagai pendidik itu adalah sebagai manajer. Kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Jadi kita harus bisa manage anak didik kita. Oke? Ada kasus lagi Bapak Ibu. Ini ada kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kalau guru tersebut atau tadi posisinya sebagai penghukum, maka dia mengeluarkan kata-katanya hormat pada bendera selama 1 jam, atau memberikan hukumannya dengan cara hormat kepada bendera selama 1 jam, atau memberikan hukuman fisik. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maka si bapak atau ibu tersebut akan berbicara berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak, membuat anak itu merasa bersalah. Kalau teman, kata-katanya juga seperti teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi. Itu posisi teman. Posisi pemantau berarti yang tadi di pojokannya selalu ke peraturan sekolah. Atau kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu posisi pemantau. Dan kalau posisi manajer, berarti nanti apakah kamu tahu kesalahanmu, jadi dia tidak menjustifikasi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, jadi dia menawarkan solusi dari murid tersebut atau masalah murid tersebut. Ya, sekarang yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku, jangan lihat sini ya, lihat sini aja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum atau membuat merasa bersalah? Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah.
Setuju? Oke, berikutnya. Kamu memang tidak pernah benar dalam melakukannya. Kira-kira apa posisinya? Kamu memang tidak pernah benar melakukannya. Oh, yang kedua. Apa posisinya? Merasa bersalah. Merasa bersalah tadi. Ada pendukung, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang ini kira-kira apa? Hukum ya, Bapak Ibu. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi posisi Manajer. Manajer ya, Bapak Ibu. Oke, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Teman. Oke, terus sekali Bapak Ibu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ini? Posisi apa? Bukan penghukum. Pemantau, betul sekali. 39. Oke, sudah ya? Oke, setelah kita berarti, nah jadi gini, kalau di sini ada peraturan, jadi pemantau itu berpusat pada peraturan sehingga menghasilkan konsekuensi ya. Tapi kalau kita sebagai manajer itu ada nilai-nilai kebajikan dan untuk di sini ada memperbaikinya. Jadi kita harus bisa menemukan solusi. Kata-katanya juga ada seperti ini, kalau kamu tidak berarti saya akan diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Atau apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah ini seharusnya yang kita lakukan sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Yang ketujuh ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata-kata peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas pernah Bapak Ibu baru sekarang ya. Katanya kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Peraturan itu berarti adalah sesuatu yang harus ditaati. Harus berarti dari luar, ada konsekuensinya. Kalau keyakinan berarti dari dalam. Jadi keyakinan itu dari dalam diri siswanya. Jadi melakukan tindakannya juga atas kesadaran diri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa opsinya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Oke, mengapa tadi? Nah, berhubungan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa tidak? Salah. Oke, sekarang mari kita lihat jawabannya. Salah ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar apa salah Bapak Ibu? Betul? Betul? Pak Opi betul?
Mari kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan ini? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu biasanya berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Keselamatan. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan dan kesehatan. Oke. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun. Oke, mari kita lihat jawabannya. Apakah jawaban Bapak dan Ibu benar? Oke. Keselamatan benar ya Bapak Ibu. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga selalu bersikap positif atau hormat. Sopan santun masuk bersikap positif Bapak Ibu? Masuk ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi di sini yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima adalah diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi budaya positif kita yang ada di sekolah kita itu dimulai dari tadi peraturan, terus lebih insur lagi ada keyakinan kelas dan menciptakan lingkungan yang positif sehingga menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan Bapak dan Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti peraturan ya Bapak Ibu ya. Tapi keyakinan kelasnya ada tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya berarti disiplin tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti berhubungan dengan menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas ini. Oke, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya 11D Bapak Ibu. Ini adalah dokumentasinya. Dan diharapkan Bapak Ibu juga menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang ke-8. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada kata-kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah,
tapi mencari solusi. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah tindakan atau tahapan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar. Dengan pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau pertanyaannya bisa, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Langkah yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita tanyakan keyakinan, apa keyakinan yang dia langgar. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Biasanya pertanyaan seperti itu. Dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi di sini diceritakan bahwa yoga ini terlambat masuk ke kelasnya Ibu Lois, ya, karena dia itu ke kantin makan, karena dia belum sarapan, jadi dia ke kantin makan dan dia terlambat masuk ke kelasnya Ibu Lois. Dan ini adalah proses segitiga restitusi yang saya lakukan, Bapak Ibu. Akan simak videonya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ibu saya. Tadi ada jam kosong, saya merasa lapar karena belum sarapan, jadi saya ke kantin. Tadi saya sudah mengerjakan tugas dari pelajaran langsung ini. Ya Bapak Ibu, itu adalah proses segitiga restitusi yang telah saya lakukan ketika ada anak yang terlambat masuk ke kelas. Ini biasanya anak tuh sering sekali ya, padahal belum istirahat tapi pada jam ini tuh anak keluar untuk sarapan. Nah, di sini ada beberapa kasus Bapak Ibu, dan mangga saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk berdiskusi. Dan nanti coba praktekkan di depan, Bapak Ibu ya. Ini ada dua baca, ini ada dua kasus. Saya bagi sekarang.
Enggak ada yang jadi guru dan ada yang jadi murid, dan saya minta salah satunya sepasang berarti untuk Ini Bu, tadi diejek sama Ali karena nilai saya lebih kecil daripada nilai Ali. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, apa solusi yang dapat Ibu bantu untuk Amira? Itu Bu, kalau bisa tolong adiknya dikasih tahu untuk tidak mengejek lagi gara-gara nilai saya kecil Bu. Sayanya tuh jadi sedih Bu. Nah, apa yang Amira akan tunjukkan? Saya akan belajar Bu, biar saya nanti hasil ulangan selanjutnya nilainya bisa lebih bagus Bu. Siapa tahu bisa mengalahkan Ali Bu. Ya baiklah Amira, itu saja. Jangan menangis lagi, karena tadi sudah Ibu bilang tidak ada manusia yang sempurna. Teruslah belajar meningkatkan prestasi. Ya Bu, terima kasih. terima kasih Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada tadi 4 orang yang sudah mempraktekkan sehingga kita sampai di penghujung acara ini. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik, mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk anak-anak didik kita. Mari kita tingkatkan prestasi mereka ya, karena itu juga tujuan dari visi dan misi sekolah kita. Mari kita sama-sama saling berkolaborasi, mengatasi segala kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang nantinya kedepannya akan kita hadapi, dan mari kita maju berjaya untuk nering kanton. Jadi neringnya benar-benar kanton ya Bapak dan Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, mungkin itu aja presentasi saya atau disimulasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Nurul Asopa. Saya dari SMAN 1 Ciwaringin, Cirebon. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi, saya merasa tercerahkan. Semoga saya bisa mengaplikasikan segitiga restitusi dan bisa membuat keyakinan kelas di kelas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, masih semangat semua ya? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas atau kita akan berbicara
Jadi ada 10 ya? Yang pertama menjaga kesehatan, yang kedua kebersihan adalah sebagai iman, ketiga ibadah tepat waktu, tetap disiplin, dan tepat waktu, menghargai hidup dan iman, jujur dan dapat dipercaya, rajin dan bertanggung jawab, mandiri, sopan santun, rajin dan saling membantu saling. Oke, semuanya sepakat untuk tes ini? Sepakat ya? Tanda sepakat kalian atau tanda persetujuan kalian meminta kalian tanda tangan di sini. Semuanya tanda tangan itu menandakan kalian setuju dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Paham ya?
kalian bisa mempertanggungjawabkan keyakinan mas kita, ya? Sanggup? Oke, sanggup? Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali menurutku pembuatan keyakinan keras sangat penting karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Febiani Alamsyah dari kelas 11D. Perasaan saya sangat senang. Saya pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita lebih rajin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Permana dari kelas 11D. Perasaan saya sangat senang. Menurutku pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita lebih mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين هب لدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. La ilaha illallah. Bisa apa ya? Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalian berdoa dulu sebelumnya. Yang mungkin doanya siapa sekarang? Sebelumnya Alhamdulillah memberikan berdoa kepada dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.